Bab 486, Pemilik Pedang Giok Lain. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Dapat dikatakan bahwa kesempatan kali ini adalah kesempatan menang-menang untuk Kerajaan Langit Merah dan kamu. Kata-kata Niven dipenuhi dengan keyakinan terhadap Duan Lingtian. Dia percaya bahwa dengan bakat dan kekuatan alami Duan Lingtian pasti akan dapat menampilkan bakat luar biasa di kerajaan-kerajaan hutan Azure dan mendapatkan kualifikasi untuk menuju ke kota Kekaisaran Batu Hitam dan bersaing untuk supremasi dengan para jenius muda dari Kekaisaran Darkstone dan berbagai kerajaan kekaisaran. Begitu Duan Lingtian mampu terus menampilkan bakat luar biasa di Kekaisaran Batu ke-8. Duan Lingtian akan dapat menuju ke ibu kota dinasti Darhan dan bersaing untuk kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti dengan para jenius muda dari dinasti Darhan dan berbagai kerajaan. Dapat dibayangkan bahwa para ahli muda yang dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti pastilah jenius paling mengerikan dari berbagai dinasti. Kompetisi bela diri 10 dinasti adalah kompetisi antara kelompok-kelompok jenius muda yang berdiri di puncak 10 dinasti besar. Pada saat itu akan menjadi perjuangan sengit lainnya. Jika Duan Lingtian mampu menampilkan bakat luar biasa dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, maka dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kekuatan negeri asing. Kata-kata negeri asing membawa bobot yang ekstrim dan secara stabil menekan berbagai dinasti. Kompetisi bela diri 10 dinasti itu tidak memiliki persyaratan khusus. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya, orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri tidak boleh berusia di atas 40 tahun dan harus benar-benar dari generasi muda. Jika tidak, bahkan jika seseorang memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, orang tersebut akan langsung dicopot dari jabatannya, kualifikasinya untuk berpartisipasi. Ni Yuan berbicara perlahan. Dengan kata lain, para jenius muda dari berbagai dinasti yang bersiap untuk kompetisi bela diri tidak boleh berusia di atas 35 tahun. Lagi pula, bahkan jika mereka baru berusia 35 tahun, mereka akan menginjak usia 40 tahun setelah 5 tahun. Alis Duan Lingtian terangkat. Tidak boleh di atas usia 40. Sebenarnya, kami juga tidak mengerti ini dengan baik, kata Niven sambil tersenyum. Biasanya, mereka yang berusia di bawah 40 tahun secara seragam disebut sebagai pemuda, tapi ada banyak orang di atas usia 40 tahun seperti Paman Feng itu, sekitar usia 50 tahun namun dalam kesehatan yang baik, dan mereka tampak seperti pria muda berusia sekitar 30 tahun. Saat dia berbicara di sini, Niven melirik Ni Yuan dan tertawa. Tidak seperti ayahku. Apa, anak nakal, kamu berani mengeluh bahwa ayahmu sudah tua. Ni Yuan melotot marah saat dia berteriak dengan suara rendah. Niven langsung menyusut kembali ketika dia mendengar ini. Ayah, aku bercanda. Kakak Niven. Duan Lingtian tidak setuju atau tidak setuju dengan apa yang dikatakan Niven. Saya telah melihat catatan di sebuah buku kuno, seharusnya, ada biji ajaib di negeri asing yang setelah dipoles bisa menjadi mutiara pengukur usia. Selama satu tangan diletakkan di atas mutiara akan membuat reaksi yang sesuai, dan banyak untaian garis berwarna akan muncul di atasnya. Misalnya, satu garis berwarna merah terang akan muncul ketika tangan seorang anak yang baru lahir menyentuhnya, dan itu menunjukkan bahwa anak itu bahkan belum berusia 1 tahun. Seorang anak yang berusia 1 tahun akan memiliki garis berwarna merah tua yang memiliki warna yang lebih dalam. Jika itu adalah anak berusia 2 tahun, 2 garis berwarna merah tua akan muncul. Pada usia 10 tahun, itu bukan 10 garis berwarna merah-merah. Setelah itu, garis-garis berwarna dengan berbagai warna akan muncul ketika seseorang yang lebih tua menyentuh mutiara, dan itu menunjukkan berbagai usia. Semua yang Duan Lingtian bicarakan sekarang secara alami tidak terlihat dari beberapa buku kuno. Alasan dia tahu ini adalah karena ada catatan mutiara pengukur usia dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Age Measuring Pearl mampu mengukur usia seseorang. Tentu saja, mutiara pengukur usia tidak maha kuasa. Itu paling-paling bisa mengukur usia sebenarnya seseorang di bawah usia 80 tahun. Tetapi meskipun begitu, itu sudah lebih dari cukup untuk mengukur usia para jenius muda yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Tidak hanya Niven yang tercengang, bahkan Ni Yuan pun tercengang saat mendengar Duan Lingtian. Kemampuan Ni Yuan untuk mempertahankan ketenangannya jauh lebih kuat,
dia adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya, dan dia menghela nafas. Ada barang yang begitu menakjubkan di dunia. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Benua awan sangat besar sehingga tidak ada yang terlalu aneh. Keberadaan mutiara pengukur usia tidak perlu dikagetkan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu bertanya. Benar, Paman Ni. Apakah Duta Besar Kerajaan Hutan Azure mengatakan ketika para jenius muda yang dipilih oleh Kerajaan Langit Merah kita harus pergi ke Kerajaan Hutan Azure? Dan setelah kita pergi ke sana, apa spesifiknya? Mata Ni Yuan berkilat saat dia berkata, menurut Duta Besar itu, tidak apa-apa selama kamu tiba di kota Kekaisaran Kerajaan Hutan Azure dalam waktu 1 tahun, adapun setelah kamu tiba di kota Kekaisaran, para jenius muda yang dipilih oleh berbagai kerajaan hanya perlu menunjukkan bukti identitas mereka dan mereka akan bisa menjadi murid di Akademi Naga dan Phoenix. 2 tahun setelah itu, Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure akan mengadakan kompetisi para jenius. Pada saat itu, selama itu adalah orang yang mampu menampilkan bakat luar biasa dalam kompetisi para jenius, orang tersebut akan dapat memperoleh kesempatan untuk pergilah ke Kekaisaran Batu Kegelapan dan bersainglah dengan para jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan dan berbagai kerajaan-kerajaan. Dari kerajaan kekaisaran ke kekaisaran, lalu dari kekaisaran ke dinasti, setelah itu akan menjadi kompetisi bela diri 10 dinasti. Dapat dibayangkan bahwa siapapun yang bisa berjalan sampai akhir ini pasti akan mencapai kehebatan. Saat dia selesai berbicara, Ni Yuan sedikit bersemangat. Tapi sayangnya, kompetisi bela diri 10 dinasti datang terlalu cepat. Jika hanya datang 5 atau 6 tahun kemudian, maka ketika kompetisi bela diri 10 dinasti tiba, Tian kecil akan berusia sekitar 33 tahun, atau 34, dan tidak akan sulit bagi Little Tian untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dan bahkan menampilkan bakat luar biasa di sana. Ni Fen menghela nafas. Meskipun dia percaya diri pada Duan Lingtian, tetapi usianya terlalu muda. Mungkin Duan Lingtian akan memiliki kesempatan untuk pergi ke kekaisaran dan bahkan dinasti, dan dia akan mampu bersaing dengan para jenius muda dari berbagai kerajaan dan kerajaan kekaisaran. Tetapi ingin merebut kualifikasi untuk kompetisi bela diri 10 dinasti mungkin sangat sulit. Dia tidak menyukai Duan Lingtian. Tepat, Ni Yuan mengangguk, dan sangat setuju dengan kata-kata Ni Fen. Hanya Duan Lingtian yang tidak setuju atau tidak setuju. Bagaimanapun, kompetisi bela diri baru dimulai 5 tahun kemudian. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi dalam waktu 5 tahun? Tian kecil, beritahu orang tuamu setelah kamu kembali, jangan lewatkan kesempatan ini. 1 tahun tidak lama atau singkat. Bahkan jika kamu bepergian dengan binatang buas yang baru lahir, itu mungkin akan membutuhkan setengah tahun waktu dari sini untuk kota kekaisaran kerajaan Azure Forest Imperial. Ni Yuan berbicara dengan ekspresi serius. Meskipun dia tidak menyukai Duan Lingtian karena mampu merebut kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Namun, dia masih sangat percaya diri bahwa Duan Lingtian mampu menampilkan bakat luar biasa di antara kelompok jenius muda dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Bahkan jika Duan Lingtian mampu menampilkan bakat luar biasa di antara kelompok jenius muda di Kekaisaran Batu Kegelapan, dia tidak akan terlalu terkejut. Jadi, sejauh yang dia ketahui, bahkan jika Duan Lingtian tidak dapat mengambil kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti pada akhirnya, dia akan dapat memperoleh banyak manfaat dan hadiah dari kekaisaran. Keluarga Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure dan keluarga Kekaisaran Batu Hitam. Dia tidak ingin Duan Lingtian melewatkannya. Baik, Duan Lingtian mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Ni Yuan dan Ni Fen sebelum meninggalkan Divine Might Marquis Estate. 5 tahun kemudian, kompetisi bela diri 10 dinasti, menarik. Duan Lingtian merentangkan tangannya dan seulas senyum muncul di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, tangannya sedikit gemetar dan pedang giok sebening kristal muncul di tangannya. Pedang giok ini, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan tatapannya menjadi melamun. Dia masih ingat bahwa dia memperoleh pedang giok ini di hutan berkabut di dekat kota Aurora. Bisa juga dikatakan diberikan kepadanya oleh pemimpin sekte muda dari Sekte Tanpa Batas. Pada saat yang sama, pedang giok ini juga merupakan pelaku yang menyebabkan Sekte Tanpa Batas dimusnahkan. Menurut apa yang dikatakan pemimpin sekte muda dari Sekte Tanpa Batas, pedang giok ini adalah kunci dari harta karun Raja Pedang. Raja Pedang biasanya menunjuk ke Raja Bela Diri yang berkultivasi dalam pedang.
Harta yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri pasti akan memiliki banyak hal baik di dalam. Mungkin, setelah budidaya Little Gold telah menembus ke tahap inisiasi Void, aku akan bisa berkumpul dengan beberapa orang lain yang memiliki pedang giok dan pergi untuk membuka harta karun Raja Pedang bersama-sama. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, dan energi asal di tangannya dilepaskan untuk menyatu menjadi pedang giok. Dia masih ingat bahwa pemimpin muda sekte dari Sekte Tanpa Batas telah memperingatkannya untuk menerobos ke tahap inisiasi Void sebelum membuka harta karun Raja Pedang. Duan Lingtian bisa mengerti mengapa pemimpin Sekte Muda Sekte Tanpa Batas mengatakan ini. Bagaimanapun, kultivasi yang terlalu rendah tidak dapat melindungi pedang giok. Pedang giok ini jelas memiliki prasasti transmisi suara yang tertulis di atasnya. Aku ingin tahu apakah 8 pedang giok lainnya memiliki pemilik sekarang. Duan Lingtian masih ingat apa yang dikatakan pemimpin sekte muda dari Sekte Tanpa Batas hari itu. Ada total 9 pedang giok. Hanya dengan mengumpulkan 9 pedang giok, harta karun Raja Pedang dapat dibuka. Prasasti transmisi suara tidak diragukan lagi merupakan prasasti kelas yang sangat tinggi, dan setidaknya, Duan Lingtian tidak dapat menuliskannya sekarang. Hanya master prasasti yang kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap transformasi Void atau lebih yang dapat menuliskan prasasti transmisi suara. Semakin kuat kekuatan spiritual, area yang dapat dikomunikasikan oleh prasasti transmisi suara satu sama lain lebih besar. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya dan energi asal yang telah menyatu menjadi pedang giok secara langsung mengaktifkan prasasti transmisi suara. Prasasti transmisi suara berbeda dari prasasti biasa, dan itu bukan prasasti sekali pakai. Aku bisa merasakan 8 prasasti transmisi suara lainnya yang sesuai. Aku ingin tahu apakah 8 pedang giok lainnya sudah memiliki pemilik. Alis Duan Lingtian terangkat. Padahal pada saat ini, tawa nyaring terdengar di telinga Duan Lingtian. Hahaha, pedang giok ke-9 akhirnya muncul. Saudaraku, keberuntunganmu tidak buruk. Aku sudah mendengar sejak lama bahwa pedang giok itu jatuh ke tangan pemimpin Sekte Tanpa Batas Kerajaan Azure Forest Imperial. Setelah itu Sekte Tanpa Batas tampaknya telah dimusnahkan oleh sekte yang disebut Sekte Iblis Hitam. Karena kamu bisa mendapatkan pedang giok itu, kamu tampaknya tidak sederhana, kakak, kamu dari kerajaan-kerajaan hutan Azure, kan? Duan Lingtian tahu dengan jelas bahwa suara nyaring itu sedang berkomunikasi dengannya. Itu adalah pemilik pedang giok lain. Apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah kamu bukan dari kerajaan kekaisaran hutan Azure? Duan Lingtian tertegun dan sedikit terkejut. Tepat sekali, aku bukan dari kerajaan-kerajaan hutan Azure, aku dari kerajaan Batu Kegelapan. Kakak, konfirmasikan waktu dan tempat, dan kita bisa menghubungi 7 orang lainnya untuk membuka harta karun Raja Pedang bersama-sama. Bagaimana? Suara nyaring mengandung sedikit kegembiraan bercampur di dalamnya. Bab 487, tiba di kota angin hitam lagi. Penerjemah, Kurazhi Tolanzurator Editor, J. Maaf, aku tidak berniat untuk bekerja sama dan membuka harta karun Raja Pedang dengan kalian semua untuk saat ini, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Suaranya ditransmisikan melalui prasasti transmisi suara pada pedang giok. Dari pemilik suara nyaring itu, Duan Lingtian mengetahui bahwa 8 pedang giok lainnya masing-masing sudah menjadi milik seseorang. Selain itu, pemilik pedang giok ini sebagian besar bukan dari kerajaan-kerajaan hutan Azure. Mengapa? Kali ini, ketika suara nyaring terdengar sekali lagi, tidak ada kegembiraan yang bahagia, tetapi hanya kebingungan dan kebingungan dalam suaranya. Aku ingin tahu kultivasi 8 orang lainnya. Duan Lingtian bertanya. Sementara itu, suara nyaring terdiam sesaat sebelum melanjutkan. Sepertinya kamu tidak percaya diri dengan kultivasimu, kakak. Sebenarnya, di seluruh kekaisaran, kultivasi kami berdelapan tidak dapat dianggap kuat, dan bahkan ada 3 orang lainnya yang sepertimu dan berasal dari kerajaan kekaisaran. Yang terkuat di antara kita ada di tingkat ke-6 tahap inisiasi Void dan yang terlemah ada di tingkat ke-4 tahap inisiasi Void. Tingkat ke-4 dari tahap inisiasi Void. Tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void. Murid Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Sepertinya kekuatan pemilik 8 pedang giok lainnya jauh lebih unggul darinya dan Little Gold. Saudaraku, jika kamu khawatir bahwa kami akan merebut pedang giokmu, pertama-tama kamu dapat menyembunyikan pedang giok di tempat yang hanya kamu ketahui dan tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Pada saat itu, kamu dapat menemui kami terlebih dahulu,
dan kami bersedia untuk membuat sumpah dengan 99 kesengsaraan surgawi untuk sama sekali tidak merencanakan pedang giok yang Anda miliki atau melakukan apapun yang berbahaya bagi Anda. Suara nyaring itu mengandung sedikit kecemasan, dan itu hanya berharap agar Duan Lingtian muncul di hadapannya dan membuka harta karun Raja Pedang bersamanya. 99 kesengsaraan surgawi. Apa yang kamu katakan adalah pilihan yang cukup bagus, jawab Duan Lingtian. Kalau begitu saudaraku, kamu pemilik suara nyaring itu tampaknya telah mendengar tentang perubahan menjadi lebih baik dalam kata-kata Duan Lingtian dan sedikit bersemangat. Maaf, aku masih menolak. Bahkan jika kalian semua tidak merebut pedang giokku, dan tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagiku, tetapi jika aku memasuki harta karun Raja Pedang dengan kultivasiku saat ini, bahkan jika aku menemukan harta karun apapun, aku khawatir aku tidak akan bisa bertarung dengan kalian semua untuk itu. Apalagi, siapa yang tahu jika ada bahaya di dalam harta karun Raja Pedang? Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, jadi, sebelum kultivasi saya maju ke tahap inisiasi Void, saya tidak akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Anda semua untuk membuka harta karun Raja Pedang, saya akan menghubungi Anda semua lagi setelah saya menerobos ke tahap inisiasi Void. Nada suara Duan Lingtian tegas dan tegas. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu pemilik suara nyaring untuk menjawab sebelum menarik energi asal yang telah menyatu dengan prasasti transmisi suara di pedang giok, dan menghentikan komunikasi dengan orang itu. Tidak peduli apa, harta karun Raja Pedang ini adalah titik balik bagi saya harap saya bisa mendapatkan beberapa keuntungan dalam harta karun Raja Pedang sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti dimulai, sehingga saya bisa menjadi terkemuka dalam kompetisi bela diri dan secara resmi melangkah ke panggung yaitu negeri asing. Mata Duan Lingtian berbinar seolah-olah dia melihat masa depannya yang cerah. Tanah asing, kedua tunangannya juga ada di sana. Negeri asing adalah panggung sejati bagi seniman bela diri benua awan. Para ahli di sana sangat banyak seperti awan dan itu menyebabkan darah seseorang mendidih. Duan Lingtian sangat mengantisipasinya. Setelah Duan Lingtian kembali ke rumah dengan tikus emas kecil, dia pergi menemui ibu dan ayahnya yang pecundang. Ibu, ayah, aku berniat meninggalkan kerajaan Langit Merah dalam beberapa hari dan kembali ke kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Ketika mereka mendengar Duan Lingtian ingin pergi, tidak peduli apakah itu Duan Rufeng atau Li Rou, mereka berdua tidak terkejut. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah anggota sekte di kerajaan-kerajaan Hutan Azure sekarang, dia hanya kembali kali ini untuk mengunjungi orang yang dicintainya dan akan kembali cepat atau lambat. Tian, bawa ke Er dan Fei pulang untuk menemui ibu saat kamu bebas, kata Li Rou kepada Duan Lingtian. Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk. Selain itu, ingatlah untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lan dan Yao sebelum kamu pergi. Li Rou menambahkan, baik, Duan Lingtian menjawab. Pada hari-hari berikutnya, Duan Lingtian pergi mencari Xiao Lan dan Putri Bi Yao untuk mengucapkan selamat tinggal. Kedua gadis itu secara alami sangat enggan ketika Duan Lingtian ingin pergi, tetapi mereka tahu bahwa Duan Lingtian akan pergi cepat atau lambat. Mereka tidak dapat membuatnya tetap tinggal. Sang Dewi cenderung, namun Raja tidak berperasaan. Selanjutnya, Duan Lingtian berturut-turut pergi menemui Xiao Yu dan Xiao Sun. Mereka makan bersama sebelum dia mengucapkan selamat tinggal pada keduanya. Setelah itu, Duan Lingtian pergi ke klan Duan dan Akademi Paladin untuk berturut-turut mengucapkan selamat tinggal kepada anggota klan Duan dan Dekan Akademi Paladin. Kemudian, Duan Lingtian pergi ke Divine Might Marquis Estate dan memasuki Istana Kekaisaran dengan Divine Might Marquis untuk mendapatkan bukti rekomendasi bahwa Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure didistribusikan ke keluarga kerajaan-kerajaan Langit Merah dari Kaisar. Dengan bukti ini, Duan Lingtian dapat mengandalkannya untuk memasuki Akademi Naga dan Phoenix di kota Kekaisaran Kerajaan Hutan Azure, dan menjadi anggota Akademi Naga dan Phoenix. Akademi Naga dan Phoenix. Beberapa hari yang lalu di Divine Might Marquis Estate, Duan Lingtian telah mendengar Divine Might Marquis menyebutkan Akademi Naga dan Phoenix. Namun, ketika dia berada di Sekte Pedang Bintang 7, dia belum pernah mendengar tentang Akademi Naga dan Phoenix. Yang mulia, Akademi Naga dan Phoenix ini. Duan Lingtian menatap Kaisar dengan ekspresi penasaran. Kaisar berkata, Akademi Naga dan Phoenix adalah akademi publik kerajaan-kerajaan Hutan Azure yang khusus didirikan untuk kompetisi bela diri 10 dinasti. Para jenius muda yang direkomendasikan oleh berbagai kerajaan akan memasuki Akademi Naga dan Phoenix. Tidak hanya itu,
Seharusnya, selama mereka berusia di bawah 35 tahun, berbagai sekte besar kerajaan-kerajaan hutan Azure dapat merekomendasikan murid-murid mereka yang luar biasa untuk memasuki Akademi Naga dan Phoenix. Dalam 2 tahun, Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure akan memilih 5 orang yang paling menonjol di Akademi Naga dan Phoenix untuk pergi ke kota Kekaisaran Batu Kegelapan dan bersaing dengan berbagai jenius muda dari berbagai kerajaan-kerajaan dan Kekaisaran Batu Kegelapan. Kaisar selesai dalam sekali jalan. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia belum pernah mendengar tentang Akademi Naga dan Phoenix. Ternyata itu disiapkan khusus untuk kompetisi bela diri 10 dinasti. Komandan Duan, bakat alamimu di martial Dao adalah yang terkuat di antara generasi muda Kerajaan Langit Merah kita. Kali ini, terserah padamu jika Kerajaan Langit Merah tua kita dapat membebaskan pajak selama 10 tahun dan mendapatkan hadiah yang murah hati. Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Kaisar memandang Duan Lingtian dengan ekspresi antisipasi. Aku akan mencoba yang terbaik. Duan Lingtian mengangguk ringan. Tidak peduli apa, Crimson Sky Kingdom adalah kampung halamannya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Kerajaan Langit Merah tua mendapatkan keuntungan. Setelah mengambil bukti dari Istana Kekaisaran, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Ni Yuan. Paman Ni, aku akan menyusahkanmu untuk membantuku mengucapkan selamat tinggal pada kakak Ni. Aku akan melakukan perjalanan pulang sebelum segera berangkat. Hati-hati di sepanjang jalan. Ni Yuan mengangguk dengan serius, dan kemudian dia mengingatkannya. Tian kecil, dengan bakat alamimu, tidak sulit bagimu untuk menjadi yang terkemuka di kerajaan-kerajaan hutan Azure 2 tahun dari sekarang, bahkan jika menampilkan bakat luar biasa di Kekaisaran Batu Kegelapan bukanlah hal yang mustahil. Namun, jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke dinasti Darhan dan bersaing untuk kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, maka Anda harus ingat untuk tidak gegabah. Jika Anda bukan tandingan lawan Anda, akui kekalahan sesegera mungkin. Dalam hidup seseorang hanya memiliki satu kehidupan. Tanpa hidupmu, kamu tidak memiliki apa-apa. Kata-kata Ni Yuan datang dari hati. Paman Ni, aku mengerti. Duan Lingtian menjawab dan dia merasakan kehangatan di hatinya. Selanjutnya, Duan Lingtian melakukan perjalanan pulang dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, ayah pecundang, dan manajernya, Jing Ru, sebelum meninggalkan kerajaan Langit Merah. Suara mendesing. Duan Lingtian duduk di punggung tikus emas kecil yang telah membesar dan membubung ke langit. Hehe, kakak Lingtian. Markis Divine Might itu memberitahumu bahwa bahkan jika binatang buas Naschen Soul Stage membawamu untuk bergegas dalam perjalananmu, kamu perlu menghabiskan 7 atau 8 bulan untuk tiba di kerajaan-kerajaan hutan Azure. Dia benar-benar melihat langit dari sumur. Huff, dengan saya membawa kakak Lingtian, akan membutuhkan waktu paling lama sebulan sebelum kita bisa tiba di kota kekaisaran dari kerajaan-kerajaan hutan Azure. Sebuah suara yang seperti seorang gadis muda terdengar di telinga Duan Lingtian, dan suara itu mengandung sedikit ejekan yang bercampur di dalamnya. Itu justru transmisi suara Little Gold. Duan Lingtian memelototi tikus emas besar di bawahnya. Kamu berbicara tanpa menempatkan dirimu pada posisi orang lain, kamu adalah binatang iblis tahap Void yang mencongkel tingkat ketiga. Dapatkah binatang buas yang baru lahir dibandingkan dengan kamu? Kakak Lingtian, apakah kita langsung pergi ke kota kekaisaran kerajaan hutan Azure atau pertama-tama kita pergi ke tempat lain? Sepasang mata hijau giok tikus emas raksasa itu berputar tanpa henti. Kami secara alami akan pergi ke tempat lain, tidak apa-apa selama kami tiba di Akademi Naga dan Phoenix di kota kekaisaran dari kerajaan-kerajaan hutan Azure dalam waktu 1 tahun, kata Duan Lingtian sebenarnya. Little Gold langsung gembira ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan dia memperlambat kecepatannya. Mereka menghabiskan waktu 10 hari sebelum tiba di Blackwind City. Mencicit gelombang, tikus emas kecil itu tampak sangat marah ketika dia tiba di kota angin hitam sekali lagi, dan dia berdiri di bahu Duan Lingtian sambil memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Haha, emas kecil, aku masih belum bertanya padamu, bagaimana kamu bisa sampai di rumah lelang klan Ma? Duan Lingtian memandang tikus emas kecil itu dan bertanya sambil tersenyum. Dia masih ingat itu ketika dia meninggalkan kerajaan Langit Merah dan tiba di kota angin hitam. Saat pertama kali melihat tikus emas kecil itu, tepatnya di rumah lelang klan Ma. Pada saat itu, tikus emas kecil itu adalah barang lelang.
Bahkan ketika dia mengingatnya sekarang, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu adalah orang tua setengah langkah Void Stage yang menangkapku, kakak Lingtian, aku ingin membalas dendam. Transmisi suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian dan berisi sedikit kemarahan bercampur di dalamnya. Apakah itu seseorang dari klan Ma? Duan Lingtian bertanya. Tidak, tapi aku ingat dengan jelas bahwa dia juga dari kota angin hitam, kata tikus emas kecil itu melalui transmisi suara. Kalau begitu kamu bisa perlahan mencarinya nanti. Kita bisa tinggal di sini selama 2 hari, untuk saat ini, seharusnya sudah waktunya bagiku untuk membalas dendam dengan klan Ma. Mata Duan Lingtian bersinar terang saat dia berbicara. Klan Ma, hari itu, dia menawar dan mendapatkan tikus emas kecil di rumah lelang klan Ma, namun Presiden Cabang Kota Angin Hitam Perusahaan Perdagangan Jade Magnolia, Xia Guang, bermaksud merebut tikus emas kecil itu darinya. Tentu saja, dibutuhkan 2 tangan untuk bertepuk tangan. Belakangan, justru anggota klan Ma yang berkolusi dengan Xia Guang untuk mengungkap jejaknya. Awalnya, dia meminta kompensasi dari klan Ma dan masalah ini telah sampai pada kesimpulan. Tapi Ma klan jelas tidak berpikir seperti ini. Bab 488, Hati Berdarah. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Hari itu, ketika ayah Xia Guang, wakil presiden dari seluruh perusahaan perdagangan Jade Magnolia, Xia Dou, muncul di hadapannya, dia tahu bahwa klan Ma Kota Angin Hitam yang telah menjualnya. Jika bukan karena itu, mustahil bagi siapapun untuk mengetahui bahwa dia telah membunuh Xia Guang. Ma klan, karena kamu tidak suka memiliki begitu banyak uang, maka aku akan membantumu membelanjakannya dengan benar. Senyum jahat muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Dia masih ingat bahwa ketika dia meminta klan Ma untuk menghasilkan 10 juta emas, klan Ma dengan mudah mengirimkannya kepadanya malam itu juga. Agaknya, klan Ma telah beroperasi di Kota Angin Hitam selama bertahun-tahun dan memiliki cukup banyak akumulasi kekayaan. Di gerbang perkebunan klan Ma, 4 murid klan Ma berdiri terpisah di kedua sisi seperti penjaga gerbang. Duan Lingtian melirik acuh tak acuh pada plakat di gerbang Ma Klan Estate. Ketika dia melihat kata-kata Ma Klan yang terukir indah di atasnya, dia tahu bahwa dia tidak datang ke tempat yang salah. Duan Lingtian mengambil langkah besar ke depan dan langsung berjalan menuju Ma Klan Estate. Kamu siapa? Berhenti. Pada saat yang sama ketika Duan Lingtian tiba di gerbang, dia dihentikan oleh 4 murid Ma Klan seperti yang diharapkan, dan 4 murid Ma Klan memiliki tatapan sengit saat mereka menatap lekat-lekat pada Duan Lingtian. Duan Lingtian melirik acuh tak acuh pada 4 orang di depannya lalu perlahan membuka mulutnya. Persetan. Teriakan nyaring yang mengandung origin energi yang kental bercampur di dalam merobek langit saat menembus telinga keempat murid Ma Klan. Seketika, 4 murid Ma Klan merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka, dan gendang telinga mereka berdua dengan kultivasi yang relatif lebih rendah langsung pecah karena syok, menyebabkan darah segar menyembur keluar saat mereka mengeluarkan tangisan nyaring. Meskipun 2 lainnya tidak memiliki konsekuensi yang berlebihan, wajah mereka masih sangat pucat. Ketika mereka melihat pemuda berpakaian ungu dengan sombongnya mengambil langkah maju, mereka tidak berani menghalanginya sekali lagi dan buru-buru menyingkir. Pada saat ini, mereka bisa merasakan kemarahan yang tak henti-hentinya muncul pada orang ini. Jika mereka terus menghalanginya, mungkin pemuda berbaju ungu itu akan langsung menyerang mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka ragukan sedikitpun. Pemuda berpakaian ungu ini bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Aku akan mengelilinginya dan memberitahu Patriark. Salah satu murid Ma Klan memberitahu 3 lainnya sebelum memasuki Ma Klan Estate dan menuju ke sisi lain. Setelah Duan Lingtian masuk ke perkebunan klan Ma, dia menghentikan seorang murid klan Ma yang lewat dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bawa aku ke aula audiens Ma Klan Anda." Murid Ma Klan ini melihat Duan Lingtian memiliki sikap yang luar biasa dan mengira Duan Lingtian adalah tamu dari Ma Klan mereka. Dia tidak berani menunda dan dengan hormat membawa Duan Lingtian keluar aula pemirsa klan Ma. "Tamu? Kamu?" Murid Ma Klan memandang Duan Lingtian dan dia belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Duan Lingtian. "Baiklah, panggil Patriark Ma Klanmu dan semua kambing tua Half Step Void Stage. Beritahu mereka bahwa seorang teman lama telah datang." Duan Lingtian menyapu murid Ma Klan dengan tatapannya, dan sementara murid Ma Klan masih tercengang, dia tampaknya telah berubah menjadi embusan angin yang bertiup ke audience hall sebelum dengan belak-belakan duduk di kursi kayu di bagian kepala.
Murid Maklan tercengang ketika melihat adegan ini. Kursi itu sepertinya adalah kursi utama yang hanya dimiliki oleh Patriark klan Makita yang memiliki kualifikasi untuk diduduki, kan? Ketika dia memikirkan kata-kata Duan Lingtian sebelumnya, hatinya tersentak. Dia berani duduk di kursi kepala di aula audiens milik Patriark, dan dia berani menyebut leluhur sebagai kambing tua, sepertinya identitas tamu ini tidak sederhana. Saya harus segera melaporkan ini kepada Patriark dan leluhur. Murid Maklan berpikir dalam hatinya, lalu buru-buru berbalik untuk mencari leluhur dan leluhur Maklan mereka. Duan Lingtian duduk di kursi kayu di aula pemirsa Maklan, dan dia meraih tikus emas kecil itu dan dengan ringan membelai punggungnya. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu merasa nyaman sampai-sampai dia menangis pelan, dan mata hijau gioknya perlahan tertutup. Duan Lingtian memiliki ekspresi riang dan dia diam-diam menatap keluar aula audiens. Pada awalnya, bagian luar audiens hall tenang dan hening, namun setelah 15 menit, serangkaian langkah kaki terdengar semakin dekat. Selanjutnya, banyak sosok muncul dalam bidang penglihatan Duan Lingtian. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya berjubah sutra. Dia memancarkan ekspresi sedikit bermartabat di antara alisnya dan dia memiliki bantalan yang luar biasa. 4 lelaki tua mengikuti di belakang lelaki parubaya itu, dan ada juga banyak orang lain yang jelas merupakan petinggi klan Ma. Sekelompok orang berjalan ke audiens hall dalam barisan yang tangguh. Itu kamu. Dalam waktu singkat, tatapan 4 pria tua yang mengikuti di belakang pria parubaya yang memimpin turun ke Duan Lingtian dan wajah mereka menjadi muram. Sombong, kursi Patriark bukanlah tempat di mana anak kecil sepertimu bisa duduk. Teriakan ledakan bergema di aula audiens saat seorang pria parubaya yang mengikuti di belakang memancarkan tatapan yang memancarkan cahaya dingin saat sosoknya melintas untuk menerkam ke arah Duan Lingtian, dan sikapnya yang mengesankan melesat ke langit seperti pelangi. Bang! Pria parubaya itu menamparkan telapak tangannya, menyebabkan jejak telapak tangan yang diringkas dari origin energi muncul dan menyelimuti Duan Lingtian. Pada saat yang sama, 1100 siluet mamut kuno melesat di langit. Kultivasi pria parubaya ini jelas berada di tingkat ke-8 dari tahap jiwa baru lahir. Skueak-skueak gelombang, tepat pada saat pria parubaya itu menamparkan dengan telapak tangannya, teriakan tajam terdengar. Pada saat berikutnya, tikus emas kecil di tangan Duan Lingtian menghilang. Orang-orang yang hadir hanya melihat cahaya emas keluar dari tangan Duan Lingtian, dan kecepatannya sangat cepat sehingga mencengangkan. Kemudian, bang, ledakan yang sangat besar disertai dengan tangisan melengking yang mengandung rasa sakit yang menusuk ke jantung terdengar tiba-tiba. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, cahaya emas menabrak pria parubaya dan langsung membuat pria parubaya itu terbang. Dia mengeluarkan tangisan melengking saat dia meludahkan beberapa suap darah sebelum dengan keras turun ke tanah dan pingsan. Namun, tidak ada yang melihat luka pria parubaya itu sekarang. Tatapan semua orang telah turun ke sosok emas di langit. Ini adalah tikus emas kecil yang berdiri di langit saat dia melihat ke bawah pada pria parubaya yang pingsan sebelum berbalik dan berubah menjadi cahaya emas untuk kembali ke tangan Duan Lingtian. 4.000 siluet mamut kuno. Saat mereka melihat 4.000 siluet mamut kuno yang berangsur-angsur menyebar di langit setelah tikus emas kecil itu pergi, semua anggota Maklan yang hadir menjadi pucat. Selanjutnya, tatapan mereka sekali lagi turun ke tangan pemuda berpakaian ungu yang duduk di kepala. Tikus emas kecil menutup matanya dengan nyaman dan menikmati belayan pemuda berpakaian ungu, dan dia tampak sangat mirip dengan tikus peliharaan yang lucu dan tidak berbahaya. Namun, tidak ada yang berani melihat tikus emas kecil itu seolah-olah mereka sedang melihat hewan peliharaan sekarang. Mereka tahu bahwa ini adalah binatang iblis Void Preying Stage tingkat ketiga. Semuanya, lama tidak bertemu. Tatapan Duan Lingtian perlahan turun ke 4 pria tua di belakang pria parubaya yang memimpin dan dia menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Namun, senyum cerah Duan Lingtian menyebabkan wajah keempat lelaki tua itu menjadi muram ketika mereka melihatnya. Kamu, ini, tatapan keempat lelaki tua itu turun ke Duan Lingtian dan mengandung sedikit keraguan dan ketidakpercayaan. Tepat sekali, dia adalah tikus emas kecil yang kutawar di rumah lelang klan Ma hari itu. Sekarang setelah aku membicarakannya, aku masih harus berterima kasih pada klan Ma. Kalau tidak, kita berdua tidak akan memiliki nasib untuk bertemu. Duan Lingtian mengelus punggung halus tikus emas kecil saat dia berbicara perlahan. Dari awal hingga akhir, dia memiliki ekspresi tenang yang tidak mengandung perasaan apapun.
Tubuh keempat lelaki tua itu bergetar dan sudut mulut mereka melengkung menjadi ekspresi pahit. Tikus emas kecil itu sejak hari itu benar-benar telah berubah menjadi binatang iblis Void Preying Stage tingkat ketiga sekarang. Apakah ini masih tikus Goldfur? Kamu orang itu sejak hari itu. Pria parubaya yang memimpin sebelumnya ingin tahu tentang bagaimana klan Ma mereka akan menyinggung seseorang yang memiliki binatang iblis di sisinya. Tetapi sekarang, ketika dia mendengar kata-kata pemuda itu, dia dengan serius menilai pemuda itu sejenak dan akhirnya mengenali pemuda itu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda itu, dia telah melihat potret pemuda itu berkali-kali, dan dia memiliki kesan yang mendalam tentang pemuda itu. Dia tidak akan pernah bisa melupakan kejadian yang terjadi di rumah lelang klan Ma beberapa tahun yang lalu. Karena kejadian itu, tidak hanya anggota klan Ma mereka yang meninggal, 10 juta emas seluruhnya diperas dari mereka. Ini adalah pertama kalinya klan Ma mereka mengalami penghinaan seperti itu. Padahal penggagas semua ini adalah pemuda yang membeli bayi tikus Goldfur di rumah lelang klan Ma. Dengan kata lain, orang di depannya sekarang. Binatang iblis Void Preying Stage tingkat ketiga ini adalah bayi tikus emas yang dilelang di rumah lelang klan Ma saya hari itu. Hati pria parubaya, patriark klan Ma, tak henti-hentinya berdarah. Jika dia tahu sebelumnya bahwa bayi tikus Goldfur ini dapat tumbuh sedemikian rupa dalam beberapa tahun yang singkat, maka bahkan jika klan Ma mereka harus mengeluarkan harga yang lebih besar, bahkan jika mereka harus bangkrut, dia masih akan mengkonsumsi ini, bayi tikus Goldfur secara internal. Bahkan jika penjual tidak mengizinkan mereka untuk mengkonsumsi bayi tikus Goldfur secara internal, mereka akan menawarnya. Sekarang, itu malah membantu orang lain. Urusan dunia sulit diramalkan. Siapa yang mengira bahwa bayi tikus emas yang tidak mencolok sejak hari itu akan tumbuh sedemikian menakutkan dalam beberapa tahun. Binatang iblis. Selain itu adalah binatang iblis Void Preying Stage tingkat ketiga. Sepertinya Patriark Ma belum melupakanku. Duan Lingtian duduk di kursi di kepala, dan dia memiliki ekspresi tenang saat dia melihat pria parubaya itu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria parubaya, Duan Lingtian masih bisa mengenalinya dengan pandangan sekilas. Identitas pria parubaya itu mudah ditebak karena mampu membuat keempat kambing tua itu mengawalnya seperti itu. Dia pastilah Patriark klan Ma, tanpa diragukan lagi. Patriark Ma, saya sebenarnya masih harus berterima kasih karena telah memberi saya 10 juta emas bertahun-tahun yang lalu. Saya ingat dengan jelas kemurahan hati klan Ma. Duan Lingtian melihat ke arah Patriark klan Ma dan senyum cemerlang merekah di wajahnya. Namun, ketika senyum ini masuk ke mata semua petinggi klan Ma, itu tidak berbeda dengan senyum iblis. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Patriark klan Ma menggertakkan giginya. Meskipun Ma klanku yang salah hari itu, bagaimanapun juga pelakunya sudah mati. Tidak hanya itu, Ma klanku bahkan memberimu 10 juta emas untuk ini. Selain itu, kamu bahkan mendapatkan varian Goldfur Mouse ini dari rumah lelang Ma klanku dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, apalagi yang kamu inginkan. Saat dia selesai berbicara, suara Ma klan Patriark berisi jejak gemetar bercampur di dalamnya. Bab 489, Kompensasi untuk Tekanan Emosional. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Patriark klan Ma memandangi tikus emas kecil di tangan Duan Lingtian dengan tatapan yang berisi kemilau berapi-api yang tampaknya telah berubah menjadi api yang bisa membakar segalanya. Dia bisa membayangkan bahwa jika tikus emas tahap pencuri kekosongan tingkat ketiga ini diperoleh oleh klan Ma mereka, maka klan Ma mereka pasti akan memonopoli seluruh kota angin hitam. Patriark Ma, kata-kata yang Anda ucapkan pada akhirnya sedikit masam. Hari itu, emas kecil dibawa ke pelelangan oleh rumah lelang klan Ma Anda. Hanya dapat dikatakan bahwa anggota klan Ma Anda memiliki mata tetapi gagal melihat, dan itu sebabnya mereka membiarkan mutiara cerah seperti dia tertutup debu. Padahal aku memiliki mata yang tajam dan tidak mau membayar harga yang mahal untuk menawarnya. Duan Lingtian melirik dengan acuh tak acuh pada Patriark klan Ma, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Patriark klan Ma akan berkulit sangat tebal. Sekarang, kamu berani mengatakan bahwa aku memperoleh keuntungan besar. Atau mungkin, dalam hal Little Gold, kamu pikir aku telah memanfaatkan Ma klanmu. Kamu, Patriark klan Ma tidak bisa tidak menjadi bingung dan jengkel ketika dia mendengar Duan Lingtian, namun dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimanapun, Duan Lingtian tidak salah sedikit pun. Dalam hal ini,
Memang anggota klan Ma mereka yang memiliki mata namun gagal melihat dan melewatkan varian tikus Gold Fur yang dapat mengubah nasib klan Ma. Sampai hari ini, anggota Ma klan masih berpikir bahwa tikus emas kecil itu hanyalah tikus Gold Fur, dan satu-satunya alasan mengapa ia tumbuh begitu cepat adalah karena ia telah mengalami variasi. Mereka malah tidak tahu sedikit pun identitas asli tikus emas kecil itu, tikus surgawi bermata giok. Bagaimanapun, tikus surgawi bermata giok adalah binatang iblis legenda di negeri asing. Bahkan di negeri asing, tidak semua orang pernah mendengar tentang tikus surgawi bermata giok. Anak muda, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Salah satu lelaki tua yang berdiri di belakang patriark klan Ma maju selangkah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua ini adalah salah satu dari tetua tertinggi klan Ma. Tahun itu, pemuda ini memiliki ahli Void Praying Stage yang mengikuti di sisinya, dan itu menyebabkan mereka sangat ketakutan. Hari ini, meskipun ahli Void Praying Stage tidak hadir, ada binatang iblis Void Praying Stage di sisi pemuda itu. Selain itu adalah binatang iblis Void Praying Stage tingkat ketiga, dan itu menyebabkan mereka menjadi lebih takut. Apa yang saya inginkan? Duan Lingtian melirik lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, dan dia tidak bisa menahan tawa. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini kepada kalian semua, kan? Klan Ma saya telah melunasi semua hutang kami kepada Anda, apa yang ingin Anda lakukan dengan masuk tanpa izin ke klan Ma saya kali ini? Patriark klan Ma bertanya dengan suara yang dalam. Membayar semua hutangmu padaku. Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar kata-kata dari Ma klan Patriark, lalu dia tiba-tiba mengerti. Patriark Ma, apa yang kamu bicarakan seharusnya adalah kematian orang yang bertanggung jawab di rumah lelang klan Ma pada waktu itu, makin, dan 10 juta emas, kan? Huff. Patriark klan Ma mendengus dingin sebagai persetujuan. Kamu benar, Duan Lingtian mengangguk. Klan Ma Anda benar-benar telah melunasi semua hutang Anda kepada saya atas insiden yang terjadi di rumah lelang klan Ma. Tepat ketika semua petinggi klan Ma menghela nafas lega di hati mereka. Suara Duan Lingtian tiba-tiba menjadi lebih keras dan mengandung jejak dingin dan keganasan. Tapi aku tidak datang ke klan Mamu hari ini untuk insiden sejak hari itu. Hari itu, karena aku telah menerima uang dari klan Mamu, tentu saja aku tidak akan mempermasalahkannya. Saya datang ke klan Ma Anda karena saya ingin Anda membayar saya untuk hutang Anda nanti. Saat dia berbicara di sini, tatapan Duan Lingtian menjadi sangat dingin dan wajahnya tampak tertutup lapisan es. Mencicit-mencicit, tikus emas kecil itu tampaknya telah menyadari kemarahan Duan Lingtian dan dia berdiri untuk memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke petinggi klan Ma. Di tangannya, pedang roh muncul dari udara tipis. Seiring dengan energi asal berkedip pada pedang di cakarnya. Suara mendesing, 6.000 siluet mamut kuno berangsur-angsur terkondensasi menjadi bentuk di atas tikus emas kecil. Adegan ini menyebabkan detak jantung para petinggi klan Ma yang sudah memiliki hati nurani yang bersalah untuk mempercepat tiba-tiba. Binatang iblis memiliki pedang roh juga. Pedang roh ini membantunya memperkuat kekuatannya dengan kekuatan 2000 mamut kuno, itu senjata roh kelas 5. Para petinggi klan Ma bergidik ketakutan. Beberapa dari mereka yang memiliki jantung yang relatif lebih lemah ketakutan sampai-sampai mereka langsung duduk di tanah dengan tubuh menggigil yang mengalir dengan keringat dingin. Senjata roh kelas 5, gagasan macam apa itu? Bahkan jika itu adalah kerajaan kekaisaran hutan Azure, tampaknya hanya beberapa kekuatan besar yang berdiri di atas yang memiliki senjata roh kelas 5, kan? Kamu, siapa sebenarnya kamu? Patriark klan Ma memandang Duan Lingtian dengan ekspresi pucat mengerikan yang dipenuhi teror. Apakah orang yang bisa memberi binatang iblis senjata roh kelas 5 menjadi orang biasa? Siapa aku tidak penting. Duan Lingtian secara alami tahu apa yang dipikirkan oleh Patriark klan Ma, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya kira Anda semua telah mengingat apa yang Anda berutang kepada saya, kan? Anda semua benar-benar mampu. Masalah itu pada awalnya telah berakhir, namun Anda semua masih tidak melupakannya dan bahkan menggambar ayah Xia Guang, Xia Dou, untukku. Mungkin, sejauh menyangkut kalian semua, aku pasti akan mati di tangan Xia Dou, dan aku selamanya tidak akan bisa membalas kalian semua, kan? Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, tatapannya menyapu setiap petinggi Ma klan satu persatu. Setiap kali tatapannya turun ke seseorang, itu akan menyebabkan orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat.
Empat lelaki tua di belakang Patriark Klan Ma memiliki senyum pahit dan ekspresi ketidakberdayaan di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini sudah mengetahui tentang masalah ini. Mereka awalnya berpikir bahwa selama Shadow menemukan pemuda ini, maka bahkan jika pemuda ini tahu bahwa merekalah yang memainkan trik dari belakang, pasti tidak mungkin bagi pemuda itu untuk membalas dendam dengan mereka. Bagaimanapun, Shadow tidak akan membiarkan pemuda itu pergi. Atau mungkin, Shadow mencari pemuda ini dalam skala besar dan tidak menemukan pemuda itu sebelum pemuda itu menyadarinya. Tapi tidak peduli apa, mereka tahu bahwa mereka akan diserang dengan kemalangan. Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Warna pucat yang mengerikan mulai merayap ke wajah Maklan Patriark saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang saya inginkan? Duan Lingtian tersenyum dan melirik dalam-dalam ke Patriark Klan Ma. Itu akan tergantung pada ketulusan Klan Ma. Jika ketulusan saja tidak cukup. Ketika dia berbicara di sini, Duan Lingtian berhenti dan melirik tikus emas kecil di tangannya. Emas kecil, jika uang yang mereka berikan tidak cukup bagimu untuk membeli daging untuk dimakan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tikus emas kecil itu melompat begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Dia berdiri di langit saat dia mengayunkan pedang roh kelas 5 di tangannya, memberi isyarat pada semua petinggi Klan Ma. Ini menyebabkan semua petinggi Klan Ma menjadi pucat. Setengah jam kemudian, Duan Lingtian meninggalkan perkebunan Maklan dengan tikus emas kecil, dan seulas senyum puas muncul di wajahnya. Kali ini, dia memeras seluruh 100 juta emas dari Klan Ma. Tentu saja, semua itu dalam tagihan. Semua uang kertas emas yang dimiliki Klan Ma telah menjadi milik Duan Lingtian. Emas kecil, aku akan memberimu hadiah yang pantas hari ini. Duan Lingtian membawa tikus emas kecil ke sebuah restoran dan secara khusus memesan meja penuh daging panggang untuk tikus emas kecil. Daging panggangnya sangat beragam dan sangat harum. Tikus emas kecil itu makan sampai perutnya benar-benar bulat, dan dia berbaring di atas meja sambil bersendawa tanpa henti. Saat ini, tikus emas kecil itu benar-benar bulat dan sangat imut. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan makannya sendiri. Setelah Duan Lingtian selesai makan, malam berangsur-angsur tiba dan Duan Lingtian membawa serta tikus emas kecil itu untuk mencari penginapan. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu berteriak kepada Duan Lingtian. Apa, emas kecil, kamu berniat pergi mencari orang yang menangkapmu waktu itu? Duan Lingtian tersenyum ketika dia berkata, silakan, kembalilah lebih awal. Skueak-skueak-skueak gelombang, namun, meskipun tikus emas kecil itu mengangguk, dia tidak punya niat untuk pergi. Tepat pada saat ini, transmisi suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian. Kakak Lingtian, ayo pergi bersama, dan bantu aku mendapatkan uang untuk membeli daging saat kita melakukannya. Saat dia selesai berbicara, mata hijau giok tikus emas kecil itu berkedip-kedip dengan lampu hijau. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mendengar tikus emas kecil itu. Baiklah, aku hanya berharap bahwa orang setengah langkah Void Stage bukanlah orang tanpa dukungan. Akan sangat bagus jika dia adalah anggota dari dua klan hebat lainnya di Blackwing City. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian meninggalkan penginapan dengan tikus emas kecil. Mereka mencari selama setengah malam sebelum akhirnya mengunci target mereka. Klan Huang. Duan Lingtian mulai tertawa ketika dia melihat perkebunan yang menempati area yang tidak kurang dari perkebunan Klan Ma. Jika dia tidak salah, tempat ini seharusnya menjadi perkebunan salah satu dari 3 klan besar kota angin hitam, Klan Huang. Hehe, kakak Lingtian, sepertinya orang itu bukan orang tanpa dukungan. Transmisi suara bersemangat tikus emas kecil itu masuk ke telinga Duan Lingtian. Kakak Lingtian, kamu harus memesan meja makanan hanya untukku lagi besok. Duan Lingtian terdiam. Tikus emas kecil ini berbicara seolah-olah dia telah memperlakukannya dengan buruk. Duan Lingtian dan Little Gold masuk tanpa izin ke klan Huang seperti yang mereka lakukan di klan Ma. Reaksi klan Huang mirip dengan klan Ma. Namun, setelah Little Gold menunjukkan kekuatannya di tingkat ketiga dari Void Praying Stage, semua petinggi klan Huang benar-benar ketakutan. Pada akhirnya, seniman bela diri setengah langkah Void Stage dari klan Huang ditekan untuk keluar juga. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu langsung mengeluarkan tangisan tajam yang marah ketika dia melihat orang ini. Ini kamu. Seniman bela diri setengah langkah Void Stage dari klan Huang ini jelas mengenali tikus emas kecil itu juga, dan untuk sementara waktu, seolah-olah dia telah melihat hantu.
Bayi tikus emas yang tidak bisa melawannya hari itu benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan sekarang. Untuk sesaat, dia merasa seperti sedang bermimpi. Fakta membuktikan bahwa dia tidak sedang bermimpi dan semua yang ada di hadapannya adalah nyata. Kalian semua telah melihatnya juga, teman kecilku ini tidak senang, hari itu, penatua tertinggi dari klan Huang kalian menyebabkan dia menderita. Duan Lingtian memandang semua petinggi klan Huang dan menyeringai saat dia berbicara. Mencicit-mencicit, tampaknya bekerja sama dengan Duan Lingtian, tikus emas kecil itu mengeluarkan tangisan tajam yang marah. Tangisannya mengandung origin energi dan menusuk telinga para petinggi klan Huang sampai-sampai beberapa orang yang relatif lebih lemah pucat pasi dan tubuh mereka menggigil. Lalu apa yang kamu inginkan? Patriark klan Huang menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Patriark Huang adalah orang yang lugas seperti yang diharapkan. Duan Lingtian menyeringai, dan senyumnya mengandung sedikit kejahatan yang bercampur di dalamnya. Bagaimana dengan ini? Aku bukan tipe orang yang suka kekerasan, kalian semua hanya perlu memberi sedikit kompensasi pada rekan kecilku untuk tekanan emosional. Bagaimana? Bab 490, Wang Qiong dalam bahaya. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Kompensasi untuk tekanan emosional. Ketika mereka mendengar bahwa Duan Lingtian hanya menginginkan uang, semua petinggi klan Huang termasuk patriark klan Huang menghela nafas lega. Sebagai salah satu dari 3 klan besar yang sama-sama terkenal sebagai klan Ma, kekayaan klan Huang tentu saja tidak sedikit. Namun, ekspresi mereka dengan cepat menjadi suram lagi. Karena Duan Lingtian meminta beberapa puluh juta emas saat dia membuka mulutnya. Bukankah ini sedikit berlebihan? Patriark klan Huang memandang Duan Lingtian dengan ragu-ragu. Sedangkan tetua tertinggi yang menangkap tikus emas kecil dan melelangnya di rumah lelang klan Ma memiliki ekspresi pucat pasi. Lagi pula, bahkan uang yang dia peroleh dari melelang tikus emas kecil hari itu hanya beberapa juta emas. Pemuda ini menginginkan lebih dari 10 kali lipat uang yang diperolehnya dari menjual tikus emas kecil hari itu. Pemuda itu sederhana menuntut terlalu banyak. Terlalu banyak. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Patriark Huang, saya percaya bahwa klan Huang Anda masih dapat menghasilkan sedikit uang ini. Benar, Patriark klan Ma jauh lebih lugas daripada Anda. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum memberi saya 100 juta emas. Ma klan, 100 juta emas. Begitu Duan Lingtian mengatakan ini, kelompok petinggi Ma klan tercengang. Patriark Huang, saya akan memberi Anda waktu 3 napas untuk mempertimbangkannya. Jika Anda tidak mau, maka jika teman kecil saya ini melakukan hal-hal yang gegabah, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Wajah Duan Lingtian mengungkapkan senyum yang seperti iblis. Skueak-skueak gelombang, di mana tikus emas kecil yang berdiri di bahunya mengguncang pedang roh kelas 5 di tangannya tepat waktu. Seolah-olah dia berkata kepada Patriark klan Huang, jika kamu tidak memberiku uang, maka aku akan membunuh kalian semua. Sudut mulut Patriark klan Huang berkedut, dan dia hanya bisa berkompromi pada akhirnya. Dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian sedikit pun. Jika dia menunda melewati waktu 3 napas, binatang iblis Void Praying Stage tingkat ketiga ini pasti akan menyerang mereka. Patriark Huang langsung seperti yang diharapkan. Setelah dia menerima uang itu, senyum cemerlang merekah di wajah Duan Lingtian, lalu dia melirik tetua tertinggi klan Huang. Penatua, ketika Anda menangkap binatang buas lain kali, Anda harus membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan jelas, jika tidak, hanya Anda sendiri yang mungkin cukup untuk membuat klan Huang bangkrut. Kata-kata yang diucapkan Duan Lingtian sebelum pergi menyebabkan tetua tertinggi klan Huang memerah. Dia hanya menarik napas setelah sosok Duan Lingtian menghilang di depan matanya, dan dia marah sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah. Darah jatuh ke tanah dan tampaknya telah berubah menjadi mawar merah yang mempesona yang telah mekar di tanah. Ketika Duan Lingtian berjalan keluar dari perkebunan klan Huang, dia sangat senang. Sekarang, tambahkan uang yang diberikan klan Huang kepada saya, uang yang saya miliki sudah mencapai 200 juta. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu berteriak 2 kali dan berkata melalui transmisi suara, Kakak Lingtian, jangan lupakan dagingku. Jangan khawatir, selama kita makan di restoran di masa depan, aku akan memesan meja penuh daging hanya untukmu. Bagaimana? Duan Lingtian memiliki suasana hati yang sangat baik, dan dia menjanjikan tikus emas kecil itu. Hehe, Kakak Lingtian adalah yang terbaik. Transmisi suara tikus emas kecil itu dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang sudah larut malam,
Duan Lingtian dan tikus emas kecil bersiap untuk kembali ke penginapan setelah meninggalkan perkebunan klan Huang. Sepanjang jalan, tidak banyak orang yang terlihat. Tiba-tiba, dua sosok dengan cepat berjalan melewati Duan Lingtian. Awalnya bukan apa-apa, namun percakapan keduanya dengan suara rendah malah menarik perhatian Duan Lingtian. Kakak keempat, siapa wanita yang dipanggil Wang Qiong itu? Bos Wu sebenarnya secara pribadi keluar untuk menangkapnya kembali. Set, pelan-pelan. Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Seorang ahli dengan kekuatan mengerikan mengikuti dari sisi wanita itu, dan jika bukan karena sejumlah besar uang yang diberikan Presiden Han, Bos Wu tidak akan manfaatkan ahli itu dalam budidaya pintu tertutup dan ambil risiko untuk menangkap wanita itu. Lagi pula, begitu masalah ini diperhatikan oleh ahli itu, kita pasti akan mati. Meskipun suara keduanya lembut, Duan Lingtian masih mendengarnya dengan jelas. Wang Qiong. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia ingat bahwa istri kakak Zhang yang dia temui di kota kuno abadi bernama Wang Qiong. Seorang ahli dengan kekuatan mengerikan mengikuti di sisinya. Mereka tidak akan berbicara tentang kakak Zhang, kan? Duan Lingtian tersentak. Kakak Zhang adalah Zhang Shouyong yang dikenal Duan Lingtian di restoran giok abadi di kota kuno Everlast. Kemudian, Zhang Shouyong dan Wang Qiong pergi setelah mengirim Duan Lingtian dan Li Fei kembali ke Sekte Pedang Bintang 7. Aku akan mengikuti dan melihatnya. Meskipun dia tidak yakin, Duan Lingtian masih mengikuti mereka. Pada akhirnya, di bawah pimpinan dua orang, Duan Lingtian melompat ke sebuah perkebunan mewah. Perkebunan ini adalah tanah milik pribadi, dan orang yang tinggal di dalamnya adalah orang kaya atau bangsawan. Presiden Han. Duan Lingtian bersembunyi di luar aula dan mendengar mereka berdua dengan hormat menyapa seorang pria paruh baya di tengah aula yang mengenakan pakaian bordir. Kalian berdua, pria parubaya dengan pakaian bordir jelas tidak mengenal kedua orang ini. Presiden Han, siapa kita tidak penting, yang penting adalah bahwa hal yang Anda percayakan untuk dilakukan Bos Wu telah selesai, kata salah satu dari dua pria itu sambil tersenyum ringan. Saudaraku, apa maksudmu dengan ini? Meskipun pria parubaya dengan pakaian bordir mempertahankan ketenangannya, kekuatan spiritual Duan Lingtian yang terbentang dapat memperhatikan bahwa pernapasan pria parubaya ini jelas menjadi cepat. Orang ini benar-benar berhati-hati. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Presiden Han, ada seorang wanita bernama Wang Qiong yang menjadi tamu di perumahan Bos Wu. Salah satu dari dua pria itu berbicara terus terang. Betulkah, kali ini, pria parubaya itu benar-benar kehilangan ketenangannya, dan dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Bos Wu benar-benar menangkap jalan itu. Ya, ahli di sisi wanita itu kebetulan berada di kultivasi pintu tertutup dan Bos Wu menyusun skema untuk menipu dia agar keluar dari rumahnya, dan kemudian dia menangkapnya. Presiden Han, Bos Wu meminta kami untuk memanggil Anda, untuk menghindari masalah yang timbul dari penundaan. Anda harus melakukannya dengan bersih sebelum ahli itu memberitahu, kata salah satu dari dua pria itu. Haha, bagus. Aku akan mengikuti kalian berdua sekarang. Pria parubaya bernama Presiden Han tertawa terbahak-bahak ketika dia meninggalkan aula bersama dua orang, lalu meninggalkan tanah pribadinya. Seharusnya bukan kakak ipar, kan? Duan Lingtian mengerutkan kening. Berbicara secara logis, Wang Qiong seharusnya tidak sampai menimbulkan permusuhan dengan orang-orang di kota angin hitam. Dia tahu karakter Wang Qiong. Mungkin, itu adalah seseorang dengan nama yang sama, dan secara kebetulan, Wang Qiong ini memiliki seorang ahli yang mengikuti di sisinya juga. Namun, demi keamanan, Duan Lingtian masih mengikuti mereka. Jika Wang Qiong ini benar-benar istri dari kakak Zhang, saudara iparnya, maka jika dia membiarkannya terlepas karena ini, itu akan sangat terlambat untuk disesali. Duan Lingtian mengikuti ketiga orang itu dan dengan cepat tiba di sebuah perkebunan yang tidak mencolok di ujung lain kota angin hitam. Perkebunan ini sangat terpencil. Jika bukan karena tiga orang yang memimpin, Duan Lingtian mungkin tidak dapat menemukan tempat ini. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa pria parubaya dengan pakaian bersulam mengikuti dua orang lainnya untuk berjalan ke halaman belakang perkebunan. Ada ruang independen di halaman belakang, dan seekor anjing dijaga di luarnya. Guk-guk gelombang, anjing itu menggonggong ketika melihat pria parubaya dengan pakaian bordir. Kantong uang, berhenti menggonggong, dia salah satu dari kita. Kedua pria yang memimpin jalan dengan tergesa-gesa menenangkan anjing itu, menyebabkan anjing itu untuk sementara tenang.
Presiden Han, Bos Wu ada di dalam, silakan masuk. Mereka berdua mengantar pria parubaya itu memasuki ruangan sebelum menutup pintu di belakang mereka. Duan Lingtian mengikuti ke halaman belakang. Begitu dia melihat anjing itu menoleh dan membuka mulutnya untuk menggonggong, kekuatan spiritualnya tersapu dan dia menggunakan keterampilan jiwanya, Thousand Illusions, untuk membangun ruang ilusi, menyebabkan anjing itu tertidur lelap. Tamparan. Tiba-tiba, suara tamparan yang jelas terdengar dari ruangan. Selanjutnya, suara Presiden Han itu terdengar. Wang Qiong, wanita jalang sepertimu telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu, kamu berani berpuas diri, kamu berani merebut bisnisku. Hari ini, biarkan aku melihat bagaimana orang di sisimu akan menyelamatkanmu. Tamparan, 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 tamparan. Suara tamparan yang jelas terdengar tanpa henti. Han Jianan, kamu tercela. Kamu bukan tandinganku dalam bisnis jadi kamu benar-benar menggunakan metode curang seperti itu untuk berurusan denganku, untuk berpikir bahwa kamu adalah presiden cabang perusahaan perdagangan Center Valley, kamu benar-benar kehilangan muka dari perusahaan perdagangan lembah pusat. Sebuah suara yang merdu dan menyenangkan di telinga terdengar tepat pada waktunya, dan emosi dari suara itu tidak dapat dibedakan darinya. Huff, jadi bagaimana jika saya menggunakan metode ini? Apa yang bisa saya lakukan jika saya, Han Jianan, punya banyak teman? Kakak Uji ini adalah teman baik saya, jadi bagaimana jika orang di sisi Anda kuat? Apakah kamu akhirnya jatuh ke tangan saudara Uji? Han Jianan mendengus dingin dan berbicara dengan nada arogan. Aku akan membunuhmu hari ini. Wanita jalang sepertimu tidak pantas melawanku. Ipar, ketika Duan Lingtian mendengar suara wanita itu, dia merasa itu agak akrab, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya mengingatnya. Suara itu persis suara Wang Qiong, istri kakaknya Zhang Shouyong. Tetap di tanganmu. Duan Lingtian tidak berani ragu dan berteriak dengan eksplosif saat dia mengetuk pintu seperti bola meriam dan menyerbu ke dalam ruangan. Ini adalah ruang penyiksaan independen. Di tengah ruang penyiksaan ada sebuah tiang, dan seorang wanita diikat di sana. Meskipun wajah wanita itu dalam keadaan menyesal, namun dia tidak menundukkan kepalanya dari awal sampai akhir, dan ekspresi pantang menyerah di wajahnya bahkan membuat pria merasa malu dengan inferioritas mereka. Itu tepatnya Wang Qiong, istri Zhang Shouyong. Ipar, wajah Duan Lingtian menjadi suram ketika dia melihat banyak memar di wajah wanita itu dan dia berteriak dengan dingin. Emas kecil. Seketika, emas kecil yang berada di bahu Duan Lingtian berubah menjadi cahaya emas yang melesat keluar dan menggigit tali yang mengikat Wang Qiong, memungkinkan Wang Qiong mendapatkan kembali kebebasannya. Saudara Lingtian, Wang Qiong awalnya berpikir bahwa bencana besar menimpanya, namun tiba-tiba, seseorang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya, dan orang yang menyelamatkannya adalah kenalannya. Nak, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Blood Leopard, Wuji. Di dalam wilayah kota angin hitam, bahkan 3 klan besar tidak berani menyinggungku dengan ringan. Karena kamu datang ke sini hari ini, maka jangan pergi. Seorang pria parubaya yang kuat dengan setengah lengannya telanjang dan memiliki tato macan tutul darah di atasnya, memiliki niat membunuh di wajahnya saat dia berbicara dengan Duan Lingtian. Han Jianan, yang mengenakan pakaian bordir, menatap Duan Lingtian dengan ekspresi mengejek. Apakah begitu? Duan Lingtian mencibir. Seorang seniman bela diri setengah langkah void stage berani membual di hadapannya. Blood Leopard, aku akan membuatmu menjadi macan tutul mati hari ini. Tepat pada saat ini, suara serak yang dipenuhi dengan amarah yang keras langsung menyapu ruangan dari luar, dan memenuhi seluruh ruangan. Suara itu mengandung kemarahan ekstrim yang bercampur di dalam.